Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana tujuan daripada pertemuan ini, yakni konsolidasi, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, namun tadi beberapa paparan-paparan dari para pimpinan-pimpinan, ya, terakhir dari Bung Jumhur, ya, yang begitu sangat substantif terkait dengan persoalan-persoalan yang akan mendera kita ke depan yang jauh lebih berat dibandingkan saat ini. Ya. Persoalan ini juga sudah kita hadapi, namun harus dihentikan agar malapetaka itu tidak menjadi besar. Ibaratnya berita dan kejadian yang telah kita alami, persoalan COVID, jangan sampai ini menjadi sebuah pandemi malapetaka. Undang-undang Ciptaker yang kita kenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja, dari beberapa pemaparan baik dari tingkat praktisi maupun dari tingkat akademisi menyatakan bahwa produk itu adalah produk yang gagal dalam menyetarakan keadilan. Dalam konteks ini, keadilan yang patut untuk disetarakan adalah kepentingan para rekan-rekan atau saudara-saudara pekerja atau buruh. Sehingga kalau berbicara tentang siapa yang memiliki kepentingan adalah kita semua, individu dari seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Namun terkadang kita tahu, tetapi kita menjadi abai karena kita masih berada dalam frame. Jika kita belum menghadapi, maka persoalan itu bukan milik kita. Frame ini yang harus diubah. Frame inilah yang menjadi dasar atau tolak ukur dilakukannya konsolidasi yang dimana diprakarsai oleh ASB. Bagaimana mengajak, bagaimana menggugah, bagaimana bersama-sama kita bertindak dengan semboyan yang kita pahami saat ini, yang tadi kita sudah keluarkan, yaitu bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan. Mananya sangat kental bahwa ada perjuangan yang tidak bisa kita hindari oleh seluruh pekerja yang ada untuk turut bersama-sama menggagalkan segala ketidakadilan, dan dimulai dari Omnibus Law. Ada keironian, ya, terjadi penggolongan yang dimana penggolongan itu juga akhirnya berdampak kepada pola pikir atau paradigma yang dimiliki oleh rekan-rekan, bahwa pekerja yang dalam kondisi mendapatkan misalnya upah yang layak saat ini, paradigmanya berbeda dengan rekan-rekan yang memiliki upah yang pas-pasan. Ya, kalau kita berbicara secara pintas bahwa ya derita lu bukan derita gua. Nah, ini yang sangat berbahaya jikalau frame itu kita tanamkan, lalu kita yakini bahwa kita berpegang pada pikiran tersebut, bahwa nanti persoalan yang ada saat ini mengenai Omnibus Law dan segala macam itu bukan persoalan saya, karena kondisi saya dalam hal ini perusahaan, mereka melayakkan kami
biarlah kami mendukung dalam bentuk doa misalnya, atau biarlah kami mendukung dalam bentuk moral misalnya. Ini yang keliru. Tanpa sadar kita sudah menjadi budak pemikiran daripada rezim yang memang sengaja menginginkan kita untuk selalu berpikir yang sifatnya pendek, yang selalu berpikir yang sifatnya individualistis. Buruh jika bersatu, buruh itu adalah rakyat. Anda bisa bayangkan peristiwa 98 itu adalah rakyat. Apa yang terjadi? Reformasi terlaksana. Negara Filipina misalnya, dengan people powernya pada tahun 86 berhasil menurunkan diktator yang mereka yakini. Yang berkumpul saat itu adalah para rakyat, yang dimana isinya adalah buruh. Kalau buruh Indonesia, pekerja Indonesia bersatu, Anda bisa bayangkan, tentunya dengan itikat yang tidak meracuni nurani kita, seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Jumhur. Tujuan kita adalah menggagalkan keberlangsungan ketidakadilan yang dicita-citakan dan diaplikasikan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang Omnibus Law. Setelah itu, siapa yang menjadi pemimpin? Biarkan rakyat yang memimpin, biarkan rakyat yang memilih. Kita ingin mengembalikan poros berbangsa itu yang sebenar-benarnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang saat ini secara visual kita bisa melihat dan secara perasaan yang kita bisa rasakan, itu menjadi paradoks bahwa bukan lagi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, tetapi digunakan kalimat itu untuk mengambil hak kita, untuk membodohi kita tanpa kita sadar. Tadi Bung Jumhur sudah memberikan satu cerita bagaimana persoalan cambukan 100 berkurang 1 menjadi 99, lalu kita berbahagia. Bayangkan sesatnya pemikiran kita kalau sampai seperti itu yang terjadi. Kita berpikir tentang 1, kita tidak berpikir tentang 99. Jangankan 99, 1 pun kita tidak layak untuk dicambuk. Itu pesan cerita dari yang disampaikan oleh Bang Jum. Saat ini kita sudah dicambuk, tapi kita nggak ngerasa, karena yang kita rasa itu adalah sesuatu yang sifatnya fisikal. Padahal secara pemikiran, secara masa depan kita sudah habis. Kalau kita membiarkan regulasi-regulasi yang menjadi corong, yang menjadi alat bagi segelintir orang yang ingin menguasai kita semua, itu berlanjut. Apa yang dilakukan oleh ASB, apa yang dilakukan gerakan-gerakan buruh yang lain tidak punya nilai. Saya katakan tidak punya nilai jika kita sendiri, rekan-rekan pekerja, baik secara individu maupun berkelompok, itu tidak ingin merasakan penderitaan yang mungkin saja saat ini kita belum merasakan. Apa itu? Adanya ketimpangan, adanya ketidakadilan, adanya pencurian hak, adanya perlakuan pembudakan yang mungkin saja saat ini sudah berbeda namanya. Mari, setiap gerakan selalu ada konsekuensi-konsekuensi. Bisa jadi saudara-saudara
akan dicap berbeda. Bisa-bisa saudara kehilangan pekerjaan. Tetapi untuk apa? Kita hidup satu hari, tetapi kita sengsara untuk ke depan. Dibandingkan kita sengsara satu hari, tetapi kita bisa merajut kebahagiaan, kesejahteraan yang jauh lebih panjang. Itu kode ya. Jadi kawan-kawan, pulang kita nanti sebarkan pemahaman ini. Saya sampaikan secara pribadi yang saya ketahui, di dalam ASB ini tidak ada sekat, cuma satu visinya: bagaimana menggait, mengambil kembali, meraih kembali kedaulatan buruh dan pekerja dalam bentuk keadilan yang harusnya menjadi hak dan memang menjadi hak kita, tanpa embel-embel lain-lain. Kalau persoalan karena ini menyangkut politik, lalu tiba-tiba muncul ASB, wajar. Kalau ada pemahaman-pemahaman lain, wah ini ASB ini alat politik atau apa, wajar. Tapi bukan seperti itu. ASB berangkat daripada manifestasi kekecewaan yang dimana dirasakan oleh seluruh pekerja yang tertindas, diinisiasi oleh para pimpinan aliansi untuk menjadikan satu lembaga agar kita tidak tercerai-berai. Yang selama ini saya bisa sampaikan, rezim-rezim atau kelompok-kelompok yang menginginkan kita terpisah-pisah, tercerai-berai, dengan adanya ASB kita mampu menahan lajunya. Ingat, kita menahan laju, bukan menggagalkan, kita menahan lajunya. Terbukti berapa kawan-kawan yang hadir di sini meskipun perwakilan, lalu berapa jumlah buruh yang ada, apakah bisa merepresentasikan yang hadir di sini? Karena cara berpikirnya berbeda. Itu tadi, kita dididik tanpa sadar oleh rezim. Kalau bukan Anda yang dicubit, maka Anda tidak sakit. Padahal jikalau kita bersaudara, orang lain yang dicubit, malah kita yang lebih sakit. Itulah konsep yang dipakai dalam sistem liberalisme. Bagaimana seluruh manusia, seluruh individu mengagungkan individualistisnya. Jadi kawan-kawan, pulang nanti kita kembali bersosialisasi dengan rekan-rekan yang lain yang tidak hadir saat ini, baik di tingkat perusahaan, di tingkat lingkungan rumah kita, ya, di tingkat lingkungan organisasi-organisasi kita sampaikan. Kalau ada yang bertanya, emang sejauh mana sih Omnibus Law itu? Udahlah, kita nggak usah berbicara tentang persoalan itu. Anda saat ini kita diuntungkan dengan media sosial, kita diuntungkan dengan teknologi. Silahkan Anda mencari apa Omnibus Law dampak negatifnya bagi rekan-rekan. Tidak cuma sekedar teori, tetapi sudah terjadi. Jadi kawan-kawan, kalau bukan kita sendiri, kawan-kawan secara individu-individu dan rekan-rekan yang ada di perusahaan-perusahaan tidak tergerak, maka perkumpulan kita saat ini hanyalah sebuah perkumpulan bertemu, saling kenal, makan, minum, lalu pulang. Tidak bernilai manfaat apapun. Dan jika itu terulang, saya secara pribadi merasa sangat instan, karena tujuannya bukan itu. Kita berkumpul sekarang ini karena kita berbicara tentang saudara-saudara kita yang di sana yang mengalami ketidakadilan akibat daripada peraturan regulasi, dalam hal ini adalah undang-undang cipta kerja, baik dari sisi outsourcingnya, baik dari sisi kontraknya, bahkan sampai karyawan tetapnya. Bayangkan itu terjadi.
Jadi kesimpulannya, individu-individu dan kelompok bergabung menjadi satu. Kita bersama-sama atas nama rakyat Indonesia yang kebetulan kita berbaju selaku buruh dan pekerja. Mari kita konsisten, komit untuk berjuang untuk menolak undang-undang Omnibus Law. Ajak seluruh pihak-pihak yang kita ketahui, didikan kepada anak-anak kita bukan untuk melawan tanpa dasar, tetapi melawan untuk mengambil haknya. Kalau kita kagum menjadi orang yang hanya menerima sesuatu yang menurut kita itu tidak adil, maka kemanfaatan kita sebagai manusia itu tidak tercapai. Kira-kira seperti itu, Bang Andi. Jadi ingat kawan-kawan, tanggal 10 Agustus ya, kalau bukan saudara-saudara lalu menggerakkan rekan-rekan yang lain dan rekan-rekan yang lain menggerakkan pula yang lain, maka kondisi kita tidak akan berubah. Kondisi kita tidak akan berubah. Yang paling naas kalau ternyata kondisi kita hari ini akan menjadi jauh lebih buruk ke depan. Pikirkan keluarga kita, bagaimana perjuangan yang mereka akan hadapi ketika kita sudah tidak ada misalnya. Ya. Terima kasih. Kira-kira itu, terima kasih atas semua perhatiannya kawan-kawan. Semoga menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya sendiri. Ya. ASB 10 Agustus harus disukseskan demi kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.